Oke guys, ini dia penampakan mobil second ya. Jadi kali ini kita akan review mobil second dari Chevrolet tahun 2013. Ini adalah mobil spin 1,2 cc 1200 cc. Untuk kali ini kita akan review bagaimana sih bentuk dan kondisi mobil tahun 2013 yang setelah sekian lama dipakai dan layak untuk dibeli. Ini kita akan review secara singkat bagaimana kondisi fisiknya dahulu. Ini bagian depan seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya mobil Chevrolet ini ataupun mobil second lainnya, kita bisa lihat dari cat seperti ini catnya. Lalu kita tengok nih apakah masih bunyi seperti kaleng. Karena kita pastikan dulu, karena kalaupun suara tidak seperti kaleng ataupun padat gitu, dia kemungkinan dia bekas tabrakan atau pernah didempul atau dicat ulang. Ini untuk figurnya sendiri, grill depannya. Ini untuk simbol-simbol ataupun ciri khas Chevroletnya sudah mulai memudar. Oke, ini tampak dari depannya. Untuk lampunya sendiri masih menggunakan bohlam ya. Ini setelah ini, tapi untuk lampunya masih lumayan bagus sih ini. Ini untuk antifokusnya yang sudah agak mulai buram. Ini dia. Untuk ini bagian depannya sendiri masih bisa dibilang oke. Karena untuk catnya sendiri pun masih ori. Ini pun ada juga kaca depannya untuk bagian sebelah kirinya. Ini yang perlu kita pastikan lagi adalah tulang-tulangnya ini. Karena kalau mobil second ini hampir rata, kita harus pastikan tulangnya ini masih ori atau tidak. Karena apabila tidak ori, dia kemungkinan bekas tabrakan nih. Untuk bodi-bodinya sendiri masih kaleng ya. Ini dia untuk lampu sennya yang lengket di bodi, sudah agak pecah sih. Mungkin pemakaian sebelumnya ada menyenggol atau apa. Ini untuk kaca spionnya sendiri seperti ini. Mungkin bagian-bagian plastik-plastik ini sudah mulai memudar untuk mobil tahun 2013 karena sudah lama juga kan. Untuk plastik biasa sih dia akan memudar seperti itu, tapi untuk cat-catnya ini dipastikan masih ori ya. Ini dia. Untuk handle-handlenya sendiri pun masih ori, saya lihat. Dan mobil ini hampir rata sih, kalau di tahun segini masih lumayan bagus. Paling ada juga seperti lecet-lecet pemakaian seperti ini. Mungkin waktu pas pemakaian sebelumnya dia mungkin ada menyenggol seperti apa. Tapi untuk teman-teman yang ingin punya mobil dengan anggaran atau budget under 90, ini sangat direkomendasikan. Ini bisa kita lihat nih, bagian atasnya sedikit agak peot. Jadi untuk teman-teman bisa pastikan ini juga bagian-bagian sininya suaranya masih kaleng ya, tidak ada suara-suara dempulan. Ini tampak sebelah kiri. Ini kita langsung bagian belakang. Untuk belakang sendiri ini mungkin sudah ada variasi ya, mungkin dipasang pada pembeli pertama. Ini untuk lampunya sendiri ini sudah diapain ini, di stiker nih. Kalau orinya sih dia tidak ada seperti ini ya. Dia masih polos, ini merah. Lampu stopnya, ini lampu mundurnya untuk kotanya. Ini untuk bagian belakangnya. Jadi untuk mobil harga 80-an atau di bawah 90, ini bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin punya mobil Chevrolet yang harganya murah tapi masih bisa lah untuk digunakan untuk 5 tahun yang akan datang. Ini Chevrolet Spin, ini untuk emblemnya sendiri Spin LT. Ini untuk sebelah kanannya bisa kita lihat
Jadi untuk teman-teman yang mau beli mobil second, harus dipastikan dulu apakah bodi-bodi kiri, kanan, dan depan atau belakangnya itu masih kaleng. Jadi masih oke. Oke, ini dia. Paling ya seperti ini. Kalau plastiknya kita bisa lihat ya sudah mulai memudar ya kan. Dan ini juga bagian-bagian sini mungkin sudah agak memudar bagian plastiknya karena sudah cukup lama kan terkena, tapi itu tidak ada masalah sih. Ini untuk bagian seluruhan tadi sudah kita kelilingi. Oke, kita cek langsung bagian interior dalamnya seperti apa. Untuk interior dalamnya secara fisiknya masih oke. Kita lihat nih untuk bagian dashboardnya, joknya sendiri ya tidak kulit, dia kayak baldu gini, dia ini kayak kain semi kain gitu dah. Tapi oke. Untuk harga yang under 90, mobil ini sudah termasuk oke juga. Dan mobil ini terdiri dari 3 seat ya. Ini seat depan, ini bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya, dan ini ada belakangnya. Oke, ini dia. Jadi 3 seat dia. Jadi untuk keluarga-keluarga, untuk yang sudah mempunyai anak 2 atau 3, ini sangat direkomendasikan dengan harga di bawah 90-an. Ini bagian pintu belakangnya. Untuk teman-teman yang ingin membeli mobil second itu perlu diperhatikan sela-sela ini ya, sela-sela seperti ini, apakah karet-karetnya ini masih bagus atau tidak. Ini perlu diperhatikan karena apabila karet ini sudah pecah ataupun retak, dia akan kemungkinan suara pintu akan lebih bising, ditutup dan tidak kedap suara. Dan kita bisa pastikan juga bagian-bagian sela sini, bagian bawah sini. Ini kita buka nih, apakah catnya lepas atau tidak. Ini masih lengket, masih ada. Jadi untuk memastikan bahwa mobil ini tidak pernah terendam banjir ya kan. Jadi ini harus diperhatikan pinggir-pinggir sini, bagian bawah dan bawah sini apakah ada karat atau tidak. Lalu bagian pintunya juga sini. Jadi untuk teman-teman harus diperhatikan nih untuk pemilihan mobil second itu, ya kan? Karena demi kenyamanan kita juga, apabila ini retak mungkin bisa menyebabkan masuk air ya kan. Pintu juga. Oke, ini bagian dalamnya seperti ini masih oke. Dan ini juga bagian sini harus diperhatikan nih, karena bagian karet ini harus selalu diperhatikan setiap kita membeli mobil second. Kenapa? Karena ini sangat penting. Jadi apabila ini sudah pernah diganti, itu akan ketahuan nih, tidak lengket. Dan ini seperti ini sudah agak koyak nih, tidak ada masalah karena ininya masih tebal. Ininya sendiri untuk bagian sininya ya, bagian kaki karet bawah kakinya ini masih lengket. Jadi untuk teman-teman selalu melihat nih di sini, bagian sini, karena apabila sini berkarat dia akan sangat tidak nyaman, karena kemungkinan suara akan bising dari suara dari luar masuk ke dalam, dan akan terjadi karat juga apabila ini pernah kena banjir. Di sini akan ketahuan nih. Jadi untuk teman-teman yang mau beli, jadi itu harus diperhatikan. Dan bagian dalamnya seperti ini, bagian dalamnya bisa kita lihat. Oke. Untuk bagian dalamnya seperti ini dia. Kita tengok dari sini. Untuk bagian dashboardnya sendiri, depannya sudah dilengkapi dengan AC dan cukup baik. Oke. Jadi untuk teman-teman yang pengen beli mobil second Chevrolet ini, bisa pastikan semua bagian-bagian dalam ini
dalam keadaan baik, bersih, dan tidak ada rembusan-rembusan air bagian sini. Karena biasanya sambungan di sini selalu bermasalah karena kita setiap membeli mobil second ada saja itu seal di sini bagian lepas karena sudah terlalu lama kan. Tapi di mobil ini masih oke semua. Oke, bisa kita lihat. Dan bagian AC-nya ini juga ada, bagian AC belakang. Oke, ini dia. Bisa dibuka saja seperti ini. Ini pun lengkap, masih oke. Dan bagian belakang ini masih cantik. Oke. Dan ini juga dilengkapi pendingin sebelah sini. Oke. Ini tidak ada lampunya. Ini bagian dalamnya saya terlihat. Dan untuk interior pintu yang bagian belakang ini masih oke. Dan perlu diperhatikan sekali lagi adalah karet-karet ini harus diperhatikan. Oke. Kita pastikan bahwasannya tidak ada yang pecah ataupun yang retak. Karena apabila ini retak, ini harus sebaiknya sih diganti. Cuman jika teman-teman baru mau beli, ya perlu itu diperhatikan. Kalau apabila si penjual mau menggantinya, ya itu lebih bagus ya kan, daripada kita ganti lagi. Bisa satu paket ya kita beli dan penjual pun mau ganti. Untuk ini sendiri mungkin sebagian sih ada yang kuning, ini sedikit kuning ini. Tapi itu tidak ada masalah karena memang plastik kayak gitu, dia makin lama makin pudar dia. Oke. Ini bagian sininya. Dan bangkunya sendiri masih empuk nih, busa-busanya memang belum ada diapa-apain ini dari beli. Mungkin ini direkomendasikan untuk yang berkeluarga kecil ataupun rame pun bisa. Dengan budget di bawah 90 juta, mobil ini sangat direkomendasikan karena mobil ini bisa kita lihat masih bagus, interiornya juga. Sabuk pengamannya masih lengkap dan ini juga oke. Oke, paling ya itu saja yang bagian dalamnya seperti ini. Dan kantong-kantong ini sudah ada juga. Oke, ini dia dan alasnya masih oke. Dan ini bisa dilipat seperti ini ya. Dan ini yang di belakang ini bisa kita lipat nih ke dalam jadi bagasi. Jadi bisa 2 seat saja. Bagian depan, tengah saja, dan belakang tidak perlu kali. Seandainya kita bawa barang-barang banyak nih, ini bisa kita lipat nih. Oke, tuh ya. Oke, ini kita akan review mesinnya. Nanti kita akan lihat mesinnya seperti apa. Ini mobil Chevrolet Spin ini mempunyai cc 1200 cc. Jadi untuk mobil kelas Eropa mungkin ini lumayan irit nih ketimbang kompetitor seperti Nissan. Itu memang sih cc sudah besar, 2400-an. Oke, nanti kita lihat nih bagian mesinnya. Oke, ini kita buka bagian kap mesinnya. Sudah lihat seperti ini. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau beli mobil second itu perlu diperhatikan itu adalah seperti oli. Olinya bisa kita lihat, kita buka nih seperti ini. Jadi apabila olinya ini sudah setelah nih seperti ini, ini sudah lumayan lama ini. Jadi apabila olinya ini seperti ini, agak kuning atau agak orange gini, ini kemungkinan mobil jarang diganti olinya. Jadi kalau bisa untuk teman-teman yang memilih nanti mau beli mobil second, jadi oli itu harus diperhatikan. Dan dari stick ini sudah ketahuan nih nanti seperti ini. Ini mungkin pengaruh jarang juga mungkin, ataupun sudah kotor bagian dalamnya. Jadi untuk itu, jadi teman-teman sekalian harus pastikan nih
olinya cukup atau tidak dan warna olinya. Dari situ untuk baterainya ini bisa teman-teman pastikan juga bahwasanya tidak ada kebocoran nih di sini, ataupun ada kabel-kabel yang kira-kira tidak sewajarnya, karena apabila mau banyak ornamen yang di sini nih, apabila ada, biasanya mekanik akan meletakkan seperti aksesoris itu langsung ke baterai, kemungkinan baterai akan cepat soak. Jadi teman-teman pastikan bahwasannya baterai ini seperti ini, tidak ada lagi yang tambah-tambahannya, jadi keadaan baterai pun sehat. Baru untuk air radiator, oh iya, mau ngetes. Nah ini untuk air radiatornya. Kalau mobil Eropa sih dia langsung sini ketahuan nih, ya kan. Jadi untuk teman-teman memastikan keadaan kondisi mobil sebelum kita beli itu, pastikan bagian mesin itu kering, tidak ada kebocoran atau rembus-rembusan, dan pastikan radiator selalu terisi. Ya apabila ini kan kita beli kondisi second nih, ya kita bisa lihat nih, kalau misalnya ini kurang berarti si pemilik jarang memperhatikan air radiatornya. Ya, ini untuk saringan hawanya, dan untuk AC-nya tidak ada kebocoran, bisa kita lihat seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin beli mobil second, ini harus dipastikan semua kondisi di dalam mesin itu tidak ada rembusan-rembusan oli ataupun kebocoran-kebocoran lain. Oke, ini dia seperti ini. Kita lihat, mobil ini termasuk sehat juga nih, karena di tahun 2013 dan ini sudah di 2004, sudah sekitar 10 tahunan, masih oke. Kita lihat. Oke, nanti kita akan tes hidup bagaimana suara mesinnya. Mobil ini sendiri menggunakan bensin, dengan 1200 cc. Oke, nanti kita langsung aja ya, kita cek dulu suara mesinnya seperti apa. Oh ya, ini untuk kuncinya seperti ini, bisa kita lihat ya, mungkin ini sudah agak lepas ya kan, jadi diginikan saja. Modelnya petak gini, tapi belum immobilizer ini atau keyless, kayak seperti itu, sudah immobilizer. Nah, sudah ada bagian sini. Oke, kita tes saja. Kita lihat nih bagian speedometernya, warna dan coraknya seperti apa. Ini dia bagian speedometernya, ini bagian fuel meter, kilometer, ada jamnya. Sorry, ini bukan jam, ini kayaknya apa ini, nggak tahu. Ini ada RPM nya. Ini untuk kondisi awalnya, ini tidak ada dirombak-rombak karena masih bawaan semua. Ini ada tape ya, secara basically sama kayak mobil lain, ada AC, ada tape-nya, ada menu-menu untuk angkat telepon, ini segala macam, tune, config, back. Ini untuk kuncinya, ini untuk hazardnya, ini buat AC, ini buat mencari AC-nya, seperti itu. Oke, ini dia. Mobil ini sendiri manual ya, dengan 5 percepatan. Kita lihat seperti ini. Ini ada lekter. Nah, buat cas HP juga, ini sudah dilengkapi USB-C. Jadi kita cek aja ya suara engine-nya seperti apa. Oke ya teman-teman, ini udah kita hidupin, suara engine-nya sangat mulus. Jadi untuk teman-teman bisa dipastikan bahwasanya mesinnya ini mulus dan tidak ada suara kebisingan seperti kena ring, klep atau segala macam. Jadi teman-teman untuk
untuk memastikan sebelum membeli mobil second ini harus dipastikan nih suara mesinnya. Jadi apabila teman-teman pun ragu, bisa bawa mekanik sendiri. Nah, tanya apakah ada kerusakan segala macam. Biasanya kerusakan itu jadi timbul di saat nih bagian beltingnya, pulingnya, dinamo starter, dinamo charge, lalu bagian klepnya. Nah, bisa teman-teman nanti ajak mekaniknya. Oke, ini dia. Bagian mesin sendiri. Ini bagian belakang bisa kita lihat nih. Nah, jadi untuk teman-teman bisa pastikan bahwasan mobil ini tidak berasap. Jadi untuk pembelian mobil second itu harus diutamakan mesin, bodi, dan knalpot. Tengok nih, apabila knalpot ini berasap, ya berarti ada kerusakan mesin. Ini berarti tidak ada masalah. Oke, ini dia bagian mesinnya. Kita lihat masih oke. Bisa kita dengar nih, ada suara apapun ya wajar, ini masih suara mesin saja. Oke.